Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Kembalinya Sang Raja. Bab 681. Leluhur Xuanyuan mengangguk, tapi dia tidak mengambil tindakan, tapi menatap Lin Ruohan. Dia menangkap Yamamoto Tomoshi. Tanpa dia akan menjadi mayat sekarang. Kedua, dia adalah majikannya, dan hanya dia yang berhak memutuskan hidup dan mati Yamamoto Tomoshi. Tuan, Xuanyuan, Anda bisa menangani masalah ini sendiri. Lin Ruohan berkata sambil mengemudi. Dia dengan jelas menyadari bahwa jika kakaknya Chen tidak ada, maka dialah yang akan memimpin. Kita tidak bisa lagi bersikap keras kepala dan tidak terkendali seperti sebelumnya. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini padaku, aku adalah pewaris masa depan keluarga Yamamoto. Yamamoto Yuzi terus meraung keras seperti orang gila. Jika kamu berani membunuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Begitu tuanku kembali, keluarga Yamamotomu akan dimusnahkan. Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Patriark Xuanyuan tidak ragu-ragu dan mematahkan leher Yamamoto Yuzi. Ketika mobil melaju ke pinggiran kota, dia membuka pintu dan membuang tubuhnya. Selama proses ini, leluhur Xuanyuan dan Ye Tianlang menyadarinya. Ekspresi Lin Ruohan selalu dingin. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Awalnya mereka mengira Lin Ruohan hanyalah wanita yang lemah, tapi sekarang, mereka melihat sisi lain dari Lin Ruohan. Pada saat-saat kritis, dia bisa meledak dengan perasaan tertekan yang menyentuh. Dan ini bukan karena kecantikan dan kemarahannya, tapi temperamen yang muncul sejak lahir. Tetapi hal-hal ini, karena pemiliknya, menutupi dirinya sepenuhnya. Sekarang setelah tuannya pergi, aura superioritas ini akan meledak sepenuhnya di saat krisis. Karena pada saat itu, tidak ada satupun dari mereka yang mengira Lin Ruohan akan menangkap Yamamoto Tomoshi sebagai sandera. Tapi Lin Ruohan berhasil. Bibi Zhao, apa yang kamu lakukan? Saat mengemudi, Lin Ruohan menelepon Zhao Qingning dan bersiap untuk menanyakan situasi mereka. Sekarang keluarga Yamamoto telah tiba di Tiongkok, jika mereka bisa pergi ke grup Lin, kemungkinan besar mereka akan mengirim orang ke Kabupaten Anhe. Dan inilah yang paling dikhawatirkan oleh Lin Ruohan. Meskipun situasinya mendesak, Lin Ruohan sangat tenang, seperti mesin canggih, otaknya bekerja dengan kecepatan tinggi tanpa membuat kesalahan apapun. Aku baru saja menyelesaikan kelas, apakah ada yang salah denganmu? Ekspresi Zhao Qingning bingung, karena Lin Ruohan jarang menelepon dirinya di siang hari, biasanya di malam hari. Lin Ruohan menghela nafas lega. Dilihat dari nada bicaranya saat ini, dia seharusnya baik-baik saja. Bibi Zhao, silakan pergi dulu dan keluar bersama pamanmu sebentar. Jangan pulang. Xiao Han, apa terjadi sesuatu? Jangan menakutiku. Zhao Qingning sangat pintar, dia tahu ada yang tidak beres hanya dengan beberapa kata. Bibi Zhao, aku akan memberitahumu tentang ini nanti. Bagaimanapun, kamu keluar dan bersembunyi dengan pamanmu sebentar. Aku akan meneleponmu nanti. Bagus. Zhao Qingning tidak berkata apa-apa lagi dan segera menutup telepon. Kemudian Lin Ruohan menelepon ayahnya dan memintanya keluar dan bersembunyi sebentar. Jika seseorang dari keluarga Yamamoto mengejarnya, sudah terlambat untuk melarikan diri. Dalam waktu setengah jam, Lin Ruohan mengatur semuanya dengan benar. Tempat manapun yang dapat menimbulkan bahaya dihindari olehnya. Dan rangkaian rencana dan pengaturan ini juga memungkinkan Ye Tianlang dan leluhur Xuanyuan melihat keterampilan kuat Lin Ruohan. Ini juga membuat mereka semua memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka. Wanita yang pantas mendapatkan tuannya sebenarnya bukan hanya orang biasa. Merasa lega, Lin Ruohan pergi ke sebuah villa di pinggiran Zonghai. Tuan Ye, Tuan Xuanyuan, ini adalah rumah tempat ayah saya tinggal sebelumnya. Mari kita bersembunyi di sini sebentar. Bagus. Luas villanya tidak besar, hanya setengah dari luas Triumph Villa. Saat itu, Lin Tongwei terjun ke bisnis dan membuat pot emas pertamanya, jadi dia membeli rumah di sini. Belakangan, bisnisnya semakin besar, dan beberapa tahun kemudian, dia membeli villa lain. Tempat ini pernah menganggur dan pernah dijual, namun karena letak geografisnya tidak pernah dijual. Karena keluarga Lin tidak kekurangan uang, mereka berdiam diri di sini, bersiap untuk menjualnya perlahan. Tapi saya tidak menyangka itu akan berguna hari ini. Ketika mereka sampai di villa, mereka berdua mengeluarkan ramuan untuk mengobati luka dalam dari lengan mereka. Su Chen memberikan ini kepada mereka jika terjadi keadaan darurat. Setelah meminum obat mujarab, luka mereka berdua menjadi stabil. Leluhur Xuanyuan menderita luka dalam, yang tidak berakibat fatal. Di bawah pengaruh obat mujarab, situasinya telah stabil dan tidak akan ada gejala sisa. Namun sebagai perbandingan, situasi Ye Tianlang jauh lebih serius. Seluruh lengannya dinonaktifkan, dan cedera seperti itu tidak dapat lagi diobati dengan obat mujarab. Adapun bagaimana pemulihannya pada akhirnya, itu semua tergantung pada metode Su Chen. Nyonya, tidak bisakah Anda menghubungi majikannya sekarang? Lin Ruohan menggelengkan kepalanya, saudara Chen ada di pesawat dan teleponnya dimatikan, tetapi dalam beberapa jam, saudara Chen akan kembali. Di dalam villa, suasana hening. Lin Ruohan sangat menyalahkan dirinya sendiri.
Pada hari kerja, Saudara Chen selalu mendorong dirinya untuk berlatih lebih keras. Namun aku selalu tidak patuh. Jika aku mendengarkan Saudara Chen saat itu, situasi saat ini akan berakhir berbeda. Ye Tianlang duduk di sana untuk mengurus dirinya sendiri, sementara Patriark Xuanyuan berdiri di depan pintu. Jika seseorang dari keluarga Yamamoto mengejarnya, dia akan dapat segera merespons. Selama tuannya kembali, semuanya akan baik-baik saja. Apa yang terjadi dengan grup Lin menyebar ke seluruh Zonghai dalam waktu kurang dari 2 jam. Sekarang semua keluarga besar dan kecil di Zonghai tahu bahwa grup Lin tempat Su Chen berada diserang oleh keluarga Yamamoto. Keberadaan wanitanya, Lin Ruohan, tidak diketahui, dan semua aset grup Lin disita oleh keluarga Yamamoto dalam sekejap. Sebelumnya, pulau buatan yang ingin diperoleh semua keluarga besar secara alami diambil alih oleh keluarga Yamamoto. Begitu berita seperti itu keluar, segera menimbulkan gelombang besar di Zonghai. Mereka menyadari bahwa kali ini, sesuatu yang besar akan benar-benar terjadi. Kalau tidak, mustahil Tuan Muda Su yang terkenal tidak muncul sampai sekarang. Justru karena alasan inilah setiap orang memiliki firasat bahwa Zonghai akan berubah. Adapun hasilnya, tidak ada yang tahu. 2 jam setelah berangkat, keluarga Yamamoto mengirim pasukan samurai mereka ke Nakakai dengan pesawat pribadi. Bantu sepenuhnya Yamamoto Okaki untuk mendapatkan kembali pulau buatan di laut. Ayah, apa rencanamu sekarang? Di dalam mobil Mercedes-Benz, Saburo Yamamoto melakukan video call dan bertanya. Bersiaplah untuk menaklukkan dunia seni bela diri Zonghai, kata Yamamoto Okaki sambil tersenyum. Bab 682. Taklukkan dunia seni bela diri Zonghai. Jawaban seperti itu mengejutkan Yamamoto Saburo. Mereka semua berasal dari negara kepulauan, jadi percuma saja menaklukkan dunia seni bela diri Zonghai. Pantas saja keluarga Yamamoto hanya memiliki pengaruh kecil di dunia selama bertahun-tahun. Dengan kelakuanmu, keluarga Yamamoto mungkin tidak akan bisa berkembang dalam 100 tahun lagi. Yamamoto Okaki mendengus. Wajah Yamamoto Saburo memerah dan dia tampak malu. Ayah, tolong jelaskan. Di dunia ini, praktisi bela diri lebih unggul dari orang lain kapan saja. Mereka mengendalikan sebagian besar sumber daya dan kekayaan di dunia. Dengan kata lain, selama mereka mengendalikan dunia seni bela diri Zonghai, mereka dapat mengendalikan sebagian besar Zonghai. Kekayaan, dan Zonghai adalah pusat ekonomi seluruh Tiongkok. Jika keluarga Yamamoto diam-diam mengendalikan jalur kehidupan ekonomi Zonghai, maka pengaruh internasional keluarga tersebut dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ekspresi Saburo Yamamoto sangat gembira. Jika ayahnya benar-benar dapat mengendalikan dunia seni bela diri di Zonghai dan mengendalikan perekonomian mereka, ini akan menjadi peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi keluarga Yamamoto. Yamamoto Okaki mengangkat alisnya. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengatur agar anak buahmu pergi ke pulau buatan secepat mungkin dan menambang kristal naga di dalamnya secepat mungkin. Tapi satu hal yang ingin aku ingatkan adalah kamu harus menyamar dengan baik. Jika Angkatan Laut Tiongkok menemukan petunjuknya, segalanya akan menjadi buruk. Jangan khawatir ayah, saya sudah mengaturnya. Semua personel penambangan dan kapal akan ditemukan dari China, dan kami hanya akan mengirimkan pengawas ke sana. Bagus. Jalan utama titik Yamamoto Okoku. Anda dapat membuat pengaturan sendiri mengenai pulau buatan. Saya akan bertemu orang-orang di komunitas seni bela diri Zonghai sekarang untuk melihat level mereka saat ini. Saya mengerti, ayah. Setelah menutup panggilan video, Yamamoto Okaki berkata, Liu Huizi, tolong beritahu saya sekarang dan minta orang-orang dari komunitas seni bela diri Zonghai untuk datang dan memberi penghormatan kepada saya dalam waktu 2 jam. Jika ada yang tidak datang, atau datang terlambat 1 menit, biarkan mereka menghilang dari Zonghai. Petik 2. Aku tahu, kakek, aku pergi sekarang. Segera, semua keluarga kultivator bela diri di Zonghai menerima perintah dari Yamamoto Okaki. Setelah menerima berita tersebut, para pemimpin klan dari keluarga kultivator bela diri dan kepala sekte semuanya memasang ekspresi kemarahan di wajah mereka. Selama bertahun-tahun, keluarga seniman bela diri ini berada dalam suasana perebutan kekuasaan. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah masalah internal komunitas seni bela diri Zonghai. Tapi sekarang, seseorang dari negara kepulauan sebenarnya ingin berada di atas mereka dan menyatukan dunia seni bela diri di Tiongkok. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka adalah orang baik, tetapi di dalam hati mereka, mereka selalu berpegang teguh pada moral. Anda bisa pasrah kepada yang kuat, bahkan berlutut dan memohon ampun. Tapi meski dia mati, dia tidak akan tunduk pada orang asing. Dan pihak lainnya berasal dari negara kepulauan. Mereka tidak akan pernah melupakan pertikaian berdarah beberapa dekade yang lalu, tetapi pada saat itu, orang-orang Tiongkok meninggal dalam keadaan berdiri, bukan berlutut untuk hidup. Di generasi mereka, meski mereka mati, mereka tidak bisa kehilangan muka yang ditinggalkan nenek moyang mereka. Setelah menerima berita tersebut, semua keluarga dan sekte pembudidaya bela diri di Zonghai segera mengambil tindakan. Namun mereka tidak segera bergegas menuju Yamamoto Okaki. Tapi sangat kompak, pergilah ke rumah Zonghai Fang. Fang Xuexing, kepala keluarga Fang, sangat dekat dengan Tuan Su. Jadi sekarang,
Kita harus mendiskusikan tindakan pencegahan dengannya, dan yang terbaik adalah mencari solusi. Sekitar 2 jam kemudian, semua keluarga kultivator dan sekte dari semua ukuran di Zonghai berkumpul di kompleks keluarga Fang. Dan ada banyak raksasa keuangan di sini. Meskipun mereka bukan pembudidaya bela diri, mereka tetaplah bos besar yang dapat mempengaruhi arah perkembangan komunitas bisnis Zonghai. Jadi mereka juga mendapat undangan dari Yamamoto Okaki. Nona Fang, Anda biasanya paling dekat dengan Tuan Su, tetapi hal seperti ini terjadi. Kita harus duduk di sini dan memikirkan solusinya. Melihat orang-orang di halaman, Fang Xuexing tidak menolak. Tapi sekarang dia tidak bisa menghubungi Su Chen, dan dia tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Tapi satu-satunya hal yang pasti adalah dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya seperti Yamamoto Okaki. Saya tidak bisa menghubungi Tuan Su sekarang. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Tapi satu hal yang bisa saya jamin adalah Tuan Su tidak akan pernah melarikan diri sendirian. Mungkin karena ada hal lain yang menunda keluarga Yamamoto. Titik. Ada peluang. Kami percaya ini, tapi sekarang, kami harus menemukan solusinya. Tanpa Tuan Su, terserah kami. Menurutku, daripada duduk diam menunggu kematian, lebih baik bicara dengan mereka. Ada banyak sekali orang di sini, jadi tidak perlu takut padanya. Kata Liu Chengyi. Saya telah memikirkan metode ini, tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut, metode memiliki lebih banyak orang dan lebih banyak kekuatan tidaklah praktis, jika tidak maka akan mudah dikalahkan oleh lawan dalam satu gerakan. Fang Xuexing berkata dengan serius. Suasana di lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah lebih dari 10 detik, seseorang berkata, sejauh menyangkut situasi saat ini, jika kita membawa seluruh keluarga dan melarikan diri untuk sementara dari Zonghai, kita pasti bisa lolos dari kejaran keluarga Yamamoto, tapi melakukan itu sama saja dengan mengakui kekalahan. Jika kamu ingin pergi, kamu boleh pergi. Keluarga Zonghai Luo kami tidak bisa melakukan ini. Saya ingin mereka tunduk pada negara kepulauan. Mereka tidak bisa melakukannya. Saya setuju dengan pendekatan keluarga Luo. Sekte Zonghai Tianjian kami tidak akan pergi. Hal terburuk yang bisa kami lakukan adalah melawannya sampai mati. Hal terburuk yang bisa kami lakukan adalah mati. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Keluarga Zonghai Wang kami juga tidak akan pergi. Paviliun Zonghai Beiyan, jangan pergi. Zonghai Xiaozong, jangan pergi. Keluarga Zonghai Lu kami juga tidak akan pergi. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Seluruh istana dipenuhi dengan teriakan dan teriakan. Fang Xuexing menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang bergeming saat ini, dan kekhawatiran di hatinya menghilang di tengah teriakan keras. Karena semua orang tidak ingin menjadi pengecut, ayo bertarung dengan keluarga Yamamoto. Kita bisa membunuh orang hanya dengan setetes kepala dan menjadi orang baik lagi setelah 18 tahun. Di dalam sedan Mercedes-Benz, Yamamoto Liu Hui menerima telepon dari bawahannya. Setelah mendengar kabar dari bawahannya, ekspresi Yamamoto Yanagi sedikit berubah. Apa yang terjadi? Yamamoto Okaki berkata dengan mata terpejam. Kakek, semua keluarga kultivator bela diri di Zonghai telah berkumpul, tetapi mereka tidak berniat datang menemuimu. Sebaliknya, mereka semua berkumpul di Triumph Villa dan berkata mereka akan melepaskanmu. Villa Kemenangan. Yamamoto Okaki mengerutkan kening. Jika saya ingat dengan benar, seharusnya di sanalah tempat tinggal Su Chen. Ya, kakek. Orang-orang ini sangat berani. Mereka bahkan bisa melakukan hal seperti itu. Kalau begitu aku akan pergi menemui mereka sekarang. Bab 683. Saya ingin pergi ke Triumph Villa untuk menemui kakek saya. Ekspresi Yamamoto Liu Hui agak tidak wajar, dan akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kakek, Yuzi telah ditangkap. Mengapa kita tidak mengirim seseorang untuk menyelamatkannya? Yamamoto Okaki tidak peduli dengan hidup atau mati Yamamoto Yuzi, jadi dia berkata tanpa rasa asin. Tapi dia adalah saudara laki-laki Yamamoto Yanagi. Sekarang saudara laki-lakinya dalam bahaya, dia lebih khawatir dari siapapun dan ingin menyelamatkannya. Bukankah keluarga mengirim pasukan samurai ke sini? Kamu bisa membawa orang ke sana sekarang. Saya akan pergi ke Triumph Villa sendirian untuk bertemu orang-orang dari komunitas seni bela diri Zonghai. Yamamoto Liu Hui sangat gembira, karena selama periode ini, dia telah mengirim orang untuk menyelidiki rute pelarian Lin Ruohan. Dia juga tahu bahwa mereka sekarang berada di pinggiran Zonghai, tetapi Yamamoto Okaki tidak berbicara, dan dia tidak berani pergi secara pribadi. Kakek, apakah kamu boleh pergi ke Triumph Villa sendirian? Yamamoto Liu Hui bertanya. Jangan khawatir, dengan kekuatanku saat ini, belum lagi dunia seni bela diri Zonghai, bahkan seluruh Tiongkok pun bisa diinjak-injak. Tidak ada yang perlu ditakutkan, kata Yamamoto Okaki dengan tenang. Kakek, aku akan pergi sekarang. Setelah aku menyelamatkan adikku, aku akan datang dan bergabung denganmu. Bagus. Setelah lebih dari 10 jam terbang, Su Chen turun dari pesawat, meregangkan pinggangnya, dan berjalan menuju pintu masuk bandara. Namun saat berjalan keluar bandara, Su Chen tidak menemukan Lin Ruohan. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk meneleponnya. Telepon baru saja dihidupkan, dan sebelum Su Chen dapat menghubungi nomor tersebut, serangkaian pesan WeChat telah dikirim.
Melihat konten di atas, ekspresi Su Chen langsung berubah dingin, dan aura pembunuh yang kuat menyelimuti seluruh bandara. Dia begitu ketakutan sehingga orang-orang yang melewatinya lari dan tidak berani mendekat. Karena di atas adalah semua pesan kesusahan Lin Ruohan. Dia tidak pernah menyangka keluarga Yamamoto akan membalas dendam saat ini. Setelah mengetahui alamat sebenarnya Lin Ruohan, Su Chen tidak membuang waktu, mengambil mobil dan bergegas menuju villa di pinggiran kota. Selama proses ini, Su Chen menelepon Lin Ruohan beberapa kali dan menemukan bahwa semuanya dimatikan dan tidak ada yang menjawab telepon. Saat ini, Lin Ruohan terus menatap arloji di pergelangan tangannya. Setelah perhitungan yang cermat, saudara Chen hendak turun dari pesawat. Ibu, tolong cepat sembunyi, ada yang datang. Tepat ketika Lin Ruohan sedang sedikit bersantai, dia tiba-tiba mendengar Patriark Xuanyuan berseru, yang membuat jantungnya naik ke tenggorokan lagi. Siapa yang datang? Itu adalah wanita desa pulau tadi. Ada lebih dari selusin orang di sekitarnya, dan mereka semua adalah tuan. Jika dia dan Ye Tianlang tidak terluka, mereka tidak akan terlalu gugup. Meskipun luka di tubuhnya telah stabil, dia masih tidak bisa mengerahkan 30% kekuatannya. Leluhur Xuanyuan juga tidak yakin bahwa dia cocok dengan orang-orang itu. Lin Ruohan tampak gugup. Dia pikir dia bisa lolos dari kejaran mereka dengan berlari ke sini. Selama dia bertahan sampai saudara Chen kembali, semuanya akan baik-baik saja. Saya tidak menyangka kecepatan mereka begitu cepat. Tuan Xuanyuan, mari kita bersembunyi di lantai atas sebentar. Mungkin kita bisa menghindari mata dan telinga mereka. Bagus. Diam-diam, Patriark Xuanyuan mendukung Ye Tianlang dan berjalan ke kamar di belakang lantai 2. Akan lebih baik jika kita menghindari mata dan telinga mereka seperti ini. Jika Anda benar-benar tidak bisa melarikan diri, Anda masih bisa melarikan diri dari jendela kamar untuk mencegah diri Anda jatuh ke dalam kematian. Di luar villa, Yamamoto Liu Hui memimpin selusin prajurit pulau ke villa. Apakah kamu yakin mereka melarikan diri ke sini? Yamamoto Liu Hui menyipitkan matanya dan berkata, kami bertanya kepada banyak orang, dan beberapa orang mengatakan mereka melihat 2 pria dan 1 wanita berlari ke villa ini. Pasti mereka. 2 pria dan 1 wanita. Mata Yamamoto Liu Hui menyipit. Secara logika, termasuk kakaknya, mereka seharusnya 3 laki-laki dan 1 perempuan. Mengapa sekarang ada 1 yang hilang? Tiba-tiba, ekspresi Yamamoto Liu Hui membeku, dan firasat buruk muncul secara spontan. Apakah mereka memberikan adikku untuk? Memikirkan hal ini, ekspresi Yamamoto Liu Hui menjadi semakin dingin. Jika kamu berani menyerang saudaraku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Ayo, ikut aku dan lihat. Hutong. Pintu villa dibuka, dan Yamamoto Liu Hui memimpin dan bergegas masuk. Tapi dia menemukan tidak ada seorang pun di dalam. Tidak ada siapa-siapa. Nona, lihat di sini. Salah satu pria berbaju hitam berseru, menarik perhatian Sanben Liu Hui. Ada apa? Nona, lihat ini, ada darah. Melirik ke tanah, Yamamoto Liu Hui menemukan bahwa noda darah di lantai baru saja mengeras. Tidak ada keraguan bahwa seseorang baru saja ke sini. Dikombinasikan dengan situasi di tempat kejadian, tidak ada keraguan bahwa itu adalah mereka. Ayo ke atas bersamaku dan lihat. Lebih dari selusin penjaga, menjepit Yamamoto Liu Hui, dengan hati-hati berjalan ke atas. Berdebar, berdebar, berdebar. Pintu di lantai 2 dibuka satu persatu, dan dalam beberapa menit, seluruh villa diperiksa. Tapi tidak menemukan apapun. Nona, hanya tersisa 1 ruangan di depan, mereka pasti bersembunyi di sana. Yamamoto Liu Hui mengangguk, pergi dan lihat. Mendengar langkah kaki dari luar, jantung Lin Ruohan berdebar kencang dan dia sangat gugup. Bahkan leluhur Xuanyuan akan mewaspadai orang-orang di luar. Jika mereka mengetahuinya, segalanya akan sulit ditangani. Langkah kaki itu semakin dekat, dan Patriark Xuanyuan juga diam-diam mendapatkan kekuatan saat ini. Sejauh menyangkut situasi saat ini, satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan serangan diam-diam. Klik. Kunci pintu kamar dibuka, dan pintu dibuka sedikit. Ledakan. Melihat waktunya tepat, leluhur Xuanyuan meninju dengan kedua tinjunya. 2 gelombang udara tak kasat mata meledak di depan pintu. Ledakan. Ah. Pintu kayu solid terbuka, dan 2 pria berbaju hitam yang berdiri di depan menjerit dan segera muntah darah dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Kamu memang di sini. Melihat Lin Ruohan di dalam kamar, Yamamoto Liu Hui berteriak keras. Katakan padaku, di mana kamu menyembunyikan adikku? Leluhur Xuanyuan mendengus dingin, saudaramu yang tidak berguna itu telah dibunuh oleh kami. Setiap ketidakadilan memiliki debiturnya sendiri, jadi datanglah padaku, leluhur Xuanyuan. Dibunuh olehmu. Ekspresi Yamamoto Liu Hui menjadi linglung untuk beberapa saat. Dia dan Yamamoto Yuzi adalah saudara dan saudari dan tumbuh bersama. Perasaan antara satu sama lain sangat dalam. Sekarang kakaknya telah terbunuh, dan dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku tidak peduli siapa yang membunuh saudaraku, kalian semua akan mati hari ini. Saya khawatir tidak cukup hanya dengan memiliki sampah-sampah ini di sekitar Anda. Dalam hal bertarung sendirian, mereka mungkin bukan lawanmu, tapi aku punya banyak orang di sini, dan kamu terluka, jadi aku tidak percaya kamu bisa keluar hidup-hidup. Bab 684.
Jadi bagaimana jika ada lebih banyak dari kalian? Saya adalah master di alam setengah dewa. Apakah Anda pikir Anda dapat menahan saya bahkan jika Anda terluka ringan? Orang tua, jangan menipu dirimu sendiri di sini. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan kami, mengapa kamu bersembunyi di sini? Patriark Xuanyuan terlihat sangat jelek dan akhirnya berkata, itu hanya selusin bocah desa kepulauan, aku ingin melihat kemampuanmu. Yamamoto Liu Hui mendengus dingin, setelah tinggal di keluarga besar selama bertahun-tahun, dia tentu saja bukanlah lampu hemat bahan bakar. Persetan denganku. Berlari. Patriark Xuanyuan berteriak keras. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia bukan tandingan orang-orang ini. Tapi itu seharusnya bisa menahannya selama beberapa menit, memberi Lin Ruohan kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, Ye Tianlang tidak menunjukkan kepura-puraan apapun. Dia meraih Lin Ruohan dan melompat keluar jendela. Tuan, Xuanyuan. Lin Ruohan berteriak keras dan tak terkendali. Dia tidak bisa melakukannya, meninggalkan teman-temannya di sini untuk melarikan diri sendirian. Ibu, sekarang bukan waktunya untuk bersikap impulsif. Kami bersumpah bahwa kami tidak akan membiarkan ibu terluka bahkan jika kami mati, jika tidak, kami tidak akan bisa menjelaskannya kepada Tuan. Ye Tianlang berkata dengan dingin. Situasinya mendesak dan tidak ada cara untuk mempertimbangkan perasaan Lin Ruohan. Melindungi keselamatannya adalah hal yang paling penting. Melompat keluar dari villa, Ye Tianlang membawa Lin Ruohan dan berlari secepat yang dia bisa. Ketika mereka baru saja tiba, untuk menghindari mata dan telinga musuh, mereka memarkir mobilnya jauh-jauh. Sekarang, selama Anda menemukan mobil Anda dapat melarikan diri dari pandangan mereka dan Anda akan aman. Hutong. Tapi sebelum mereka berdua lari jauh, mereka mendengar suara teredam. Tiba-tiba berbalik, saya menemukan bahwa Patriark Xuanyuan telah diusir oleh mereka. Itu jatuh dengan keras ke tanah. Leluhur Xuanyuan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dengan luka di sekujur tubuhnya, kulit dan dagingnya terkoyak, sungguh sangat tragis. Tuan, Xuanyuan. Mata Lin Ruohan melebar, air mata mengalir di wajahnya. Ibu, cepat pergi, aku di sini untuk membantumu memblokir mereka. Haha, kamu tidak bisa pergi. Aku, Yamamoto Liu Hui, ada di sini. Apa menurutmu aku bisa membiarkanmu melarikan diri dengan mudah? Apa maksudmu? Haha, kamu akan tahu kapan kamu melihat ke belakang. Leluhur Xuanyuan tiba-tiba berbalik dan terkejut menemukan selusin prajurit berbaju hitam muncul dari tempat lain, menghalangi rute pelarian Lin Ruohan dan Ye Tianlang. Bagaimana bisa? Leluhur Xuanyuan dan Ye Tianlang tampak pucat. Kini mereka berdua hampir menjadi orang tak berguna tanpa kemampuan bertarung, namun kini mereka dikepung oleh musuh yang kuat. Dalam hal ini, Anda benar-benar tidak dapat melarikan diri. Seolah melihat mangsa di bibirnya, Yamamoto Liu Hui tertawa. Presiden Lin, apa lagi yang ingin Anda katakan sekarang? Jika Anda tidak menyerah, saya akan menyiksa dua orang di sekitar Anda sampai mati. Jangan pernah memikirkannya. Ye Tianlang mengertakkan gigi dan menatap Yamamoto Liu Hui. Bahkan jika itu berarti kematian, kami tidak akan membiarkanmu berhasil. Kamu sudah menjadi orang yang tidak berguna, apalagi yang harus kamu ancam padaku. Hanya karena aku Ye Tianlang. Haha, lucu sekali. Dalam kata-kata kalian orang Tionghoa, kamu sekarang adalah anjing tersesat. Di mataku, kamu bahkan bukan serangga. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara denganku seperti ini. Ye Tianlang tidak menanggapi Yamamoto Liu Hui, tetapi berbisik kepada Lin Ruohan. Ibu, sebentar lagi aku akan menciptakan kesempatan untukmu. Larilah secepat mungkin. Jangan melihat ke belakang. Tidak, aku tidak bisa. Wajah Lin Ruohan menjadi pucat. Dia tahu bahwa daripada mereka bertiga mati di sini, lebih baik kehabisan satu persatu. Namun saat ini, Lin Ruohan menyadari bahwa dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk meninggalkan mereka. Ibu, sekarang bukan waktunya untuk bersikap impulsif. Jika sesuatu terjadi padamu, meskipun kamu hantu, kami tidak akan memaafkanmu. Jadi jangan berkata apa-apa, tutup saja matamu dan lari ke depan. Apa yang terjadi? Ini antara aku dan Tuan Xuanyuan. Aku akan mendukungmu. Tetapi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, lari. Ye Tianlang meraung dengan marah, dan seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya, dia meninju selusin prajurit pulau di udara, menciptakan peluang bagi Lin Ruohan untuk melarikan diri. Melihat celah di antara kerumunan, Ye Tianlang mendorong Lin Ruohan keluar tanpa ragu-ragu. Ibu, cepat lari dan jangan melihat ke belakang. Lin Ruohan tidak bisa berpikir banyak, dia mengambil langkah keras dan berlari ke depan. Dia ingin melihat ke belakang, tapi dia tidak berani. Bang! Suara tembakan yang keras terdengar, dan pikiran Lin Ruohan menjadi kosong. Dia berdiri diam dan berbalik secara mekanis. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Ye Tianlang jatuh ke dalam genangan darah, dan ada luka tembus di dadanya. Ya, Tuan kamu. Ye Tianlang, yang berada dalam genangan darah, menatap Lin Ruohan. Cepat, lari cepat. Cek, 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 kamu hampir mati, tapi kamu masih peduli dengan orang lain. Harus kuakui, kamu benar-benar anjing yang setia. Yamamoto Liu Hui memegang Desert Eagle perak dan berkata dengan tenang.
Tidak, jangan lakukan itu. Tiba-tiba, Lin Ruohan menjadi tenang sepenuhnya. Aku ikut denganmu, tapi kamu harus melepaskan mereka berdua. Yamamoto Liu Hui memegang pistolnya dan berkata sambil tersenyum. Usulan ini lumayan, saya bisa mempertimbangkannya. Leluhur Suanyuan dan Ye Tianlang tampak sedih. Saya melewatkan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Bahkan jika saya ingin pergi sekarang, saya tidak bisa. Semua orang yang memintamu mengungsi dari sini, aku akan mengikutimu. Kata Lin Ruohan dengan wajah dingin. Bisa. Yamamoto Liu Hui menjawab, semuanya, kembalilah dan bawa wanita ini pergi dariku. Saya tahu, Nona. Wajah Yamamoto Liu Hui menjadi semakin dingin. Kakaknya meninggal karena dia, dan dia harus membayar harganya. Ibu, kamu tidak bisa ikut dengannya. Patriark Suanyuan meraung dengan seluruh kekuatannya. Jangan katakan apapun. Lin Ruohan mempunyai wajah yang datar dan ekspresi yang sangat dingin. Bawa Tuan Ye segera pergi dan kirim dia ke perawatan, jika tidak maka akan terlambat. Tetapi, tidak ada gunanya, ini perintah. Setelah Lin Ruohan selesai berbicara, dia berjalan menuju Yamamoto Liu Hui selangkah demi selangkah, bahkan tanpa menggunakan anak buahnya untuk melakukan apapun. Lebih mudah berurusan dengan orang berpengetahuan sepertimu. Yamamoto Liu Hui melirik pria di sampingnya. Yang terakhir memahami situasinya dan meraih tangan Lin Ruohan, bersiap untuk membawanya pergi. Desing. Dua sinar cahaya dingin melintas, dan lengan kedua pria itu terpotong bersamaan saat mereka menyentuh Lin Ruohan. Jika kamu berani menyerang wanitaku, aku akan menghancurkan keluarga Yamamotomu hari ini. Bersambung.